mempelajari ilmu ini, kita akan mempunyai kemampuan untuk mengelola sebuah sistem operasi. Apa yang disebut dengan sistem operasi nanti saya jelaskan ya. Berikutnya. Ya, dalam materinya, nggak usah saya terangkan satu-satu ya. Kemudian yang berikutnya, literatur, ya ini juga nggak usah saya terangkan. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Oh ya, sebelum ke materi ini mungkin saya ingin jelaskan dalam kuliah ini nanti ada tugas-tugas ya yang perlu dikerjakan. Nanti tugas itu dikumpulkan secara daring ke ketua kelas. Siapa ketua kelasnya udah ada? Udah punya ketua kelas belum? Nah, nanti tunjuk aja ya. Satu orang ketua kelas, nanti dikumpulkan secara daring gitu, ke ketua kelas. Lalu ketua kelasnya ngirim ke saya, dijadikan satu file. Jadi saya tinggal lihat filenya ya. Filenya saja ya, nggak usah satu-satu ya. Alamat email saya, tulis ya, Iman Sudirman, huruf kecil semua jadi satu. Iman Sudirman, huruf kecil semua jadi satu, @unpas.ac.id. Ya, saya ulangi, Iman Sudirman, @unpas, Iman Sudirmannya, huruf kecil jadi satu. Ya, Iman Sudirman, @unpas.ac.id. Ya. Lalu kalau ada yang mau ngirim WA atau telepon, nomor telepon saya, nomor WA saya, 0811 200 445 ya, 0811 200 445 ya. Itu nomor kontak saya ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya ingin berikan gambaran penjelasan tentang sistem operasi ya. Ini saya jelaskan karena inilah yang menjadi objek kajian dalam kuliah ini, yaitu sebuah sistem operasi. Ya, jadi nanti kuliah kita itu related dengan objek ini, ya, yaitu objeknya sistem operasi. Ya. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah sistem yang terdiri daripada manusia, ya, mesin, metode kerja, fasilitas dan sebagainya yang berfungsi untuk mengolah atau ya memproses input menjadi output. Ya, menjadi input menjadi output. Ya, itu adalah sebuah sistem operasi. Saya ulangi, sistem operasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari manusia, mesin, alat, fasilitas dan sebagainya yang berfungsi mengolah atau memproses input menjadi sebuah output. Ya. Secara demikian, maka secara gampang, secara sederhana, gambar skematik dari sistem operasi ada input, ya, lihat dalam dalam slide ini ada input, ada proses, ada output. Itu secara sederhana begitu. Ada input, ada proses, ada output. Ya. Sambil contoh misalnya pabrik sepatu, ada input yaitu berupa bahan baku kulit, bahan penolong, ya, benang, lem dan sebagainya. Kemudian diproses menggunakan tenaga manusia, ya, tukang sepatu, tukang potong, menggunakan mesin press, menggunakan mesin jahit dan sebagainya, menghasilkan sebuah output yaitu sepatu. Ya. Jadi pabrik sepatu itu sebuah sistem operasi. Karena di situ ada input, ada proses, ada output. Ya. Nah, demikian juga misalnya pabrik mobil, ya, sama, itu sebuah sistem operasi. Ya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi,
output itu atau yang dihasilkan itu ada dua macam. Bisa output itu berupa produk, ya output bisa berupa produk, yaitu barang yang berwujud, barang yang tangible atau berwujud, ya, yaitu barang yang bisa kita lihat, kita pegang, ya, itu berwujud barang seperti sepatu misalnya, itu adalah produk. Bisa juga outputnya berupa jasa atau service yang umumnya bersifat intangible, tidak berwujud. Misalnya hotel. Hotel kan menghasilkan jasa hotel. Ya, perusahaan penerbangan menghasilkan jasa transportasi. Ya, perusahaan travel menghasilkan jasa transportasi. Mereka juga bank. Ya, jadi itu juga sistem operasi. Hotel, bank, ya, rumah sakit itu juga sistem operasi. Kenapa? Karena di situ ada input, ada proses, ada output berupa jasa. Ya. Sehingga terdapatlah dua istilah, dua terminologi, yaitu sistem operasi yang menghasilkan produk atau barang, kita sebut dengan sistem manufaktur atau industri manufaktur. Industri pembuat produk, industri manufaktur, ya. Sedangkan sistem operasi yang menghasilkan jasa kita sebut dengan industri jasa, service industry. Jadi ada dua istilah, dua terminologi, ada manufacturing industry, ada service industry, ya. Kedua sistem ini, baik manufacturing industry atau manufacturing system dan service industry, ini menjadi objek kajian manajemen operasi, ya. Jadi baik itu manajemen, baik itu sistem manufaktur, industri manufaktur maupun industri jasa, itu kedua-duanya menjadi objek kajian dari manajemen operasi, ya. Nah, makanya kalau saudara baca buku-buku operation management, manajemen operasi, ya, ada yang fokusnya pada dua-duanya, ya. Ada yang fokusnya pada manufacturing dan juga fokus pada service jasa. Itu ada dua-duanya. Ada yang begitu, ya. Terutama buku-buku operation management yang terbaru, yang tahun 2010 ke atas. Itu biasanya dia menyinggung dua-duanya, manufacturing dan service, ya. Namun ada juga buku-buku yang baru yang fokusnya hanya pada satu sistem operasi. Ada yang fokusnya pada manufacturing industry, ada. Dia tidak menyinggung service. Tapi ada juga buku yang fokusnya pada service, ya. Misalnya contohnya ada buku dikarang oleh Lovelock, namanya itu Service Operation Management. Ada lagi buku terbaru judulnya Service Management, ya. Jadi apa namanya di dalam literatur juga ternyata ada yang memfokuskan pada dua-duanya, ada yang memfokuskan hanya pada satu aspek, ya. Ada yang fokus pada manufacturing industry, yang satu buku sendiri, ada yang fokus pada service industry, satu buku sendiri. Ini menunjukkan perkembangan ilmu, ya, zaman sekarang. Oke, nah, itu secara sederhana, secara fundamental sistem operasi itu kita bagi dua. Ada secara fundamental sistem operasi itu terdiri dari input, proses, output. Di mana outputnya bisa dua macam. Ada produk, ada service, ya. Yang
jasa menghasilkan produk disebut dengan industri manufaktur, yang menghasilkan jasa disebut industri jasa. Ya, pabrik mobil, pabrik sepatu itu maksudnya industri manufaktur. Tapi bank, hotel, perusahaan transportasi maksudnya ke industri jasa. Ya. Nah, kalau kita lihat lebih luas lagi, maka output baik produk maupun jasa itu nanti akan dibeli oleh konsumen. Misalnya konsumen beli sepatu, ya, konsumen beli tiket kereta api, nah, itu kan konsumen membeli produk atau jasa. Maka produk atau jasa itu dibeli dan dipakai oleh konsumen, maka akan menghasilkan sebuah outcome, menghasilkan sebuah manfaat bagi konsumen. Ya, contoh misalnya, saudara membeli jasa kereta api, tiket kereta api, misalnya ya, maka saudara akan memperoleh manfaat berupa saudara bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Ya, saudara beli tiket kereta api Bandung Jakarta, saudara berpindah dari Bandung ke Jakarta. Ya, itu outcome-nya. Saudara beli sepatu produk, saudara memperoleh outcome, manfaat. Apa manfaatnya? Ya, sepatu kaki saudara terlindung dari dari kecelakaan lah ya gitu ya, dari dari teratuk batu, karena tertusuk duri, beling dan sebagainya ya. Dan saudara memperoleh manfaat berupa adanya elegansi, prestisius dari hasil sepatu tadi ya. Jadi produk dan jasa itu akan memberikan outcome, manfaat bagi konsumen ya. Makin besar outcome-nya, manfaatnya bagi konsumen, produk atau jasa itu makin bernilai ya. Yang dia beli konsumen merasa bermanfaat betul, sepatunya merasa nyaman ya. Lalu teman-temannya mengapresiasi, nah, berarti itu outcome-nya tinggi. Banyak kepada konsumen. Tapi kalau saudara membuat produk ya dipakai oleh konsumen, konsumennya diketawain teman-temannya, kamu kok pakai sepatu model zaman kuno misalnya ya. Zaman saya SMA dulu, sepatu yang paling disenangi oleh kaum remaja namanya sepatu Beetle namanya. Mungkin saudara nggak pernah merasakan ya sepatu Beetle. Itu kenapa disebut sepatu Beetle? Karena sepatu itu dipakai oleh grup band Beatles. Ya. Itu kan tahun berapa itu? Tahun 60-an itu terkenalnya Beatles itu. Ya. Nah, jadi para remaja waktu itu sangat bangga dengan sepatu Beatles. Ya. Tapi kalau saudara sekarang pakai sepatu itu, tentu ditertawakan ya, ini mah kuno gitu ya. Nah, itu berarti sepatu yang sudah buat nilainya rendah karena tidak memberikan suatu penampakan elegan ya, sehingga saudara tidak merasakan adanya outcome di situ. Berarti tidak punya nilai yang tinggi bagi konsumen ya. Jadi dengan demikian maka kita sistem operasi harus berusaha membuat produk jadi itu sistem operasi yang secara lebih luas, yaitu menghasilkan output yang
bisa dipakai oleh konsumen dan memberikan outcome baik konsumen, memberikan nilai kepada konsumen ya. Kalau kita lihat ke belakang, maka kita lihat sistem operasi ini membutuhkan dukungan dari pihak luar, yaitu supplier. Karena tadi dikatakan sistem operasi ini butuh input, butuh masukan. Masukannya dari mana? Dari supplier. Ya, pabrik sepatu butuh kulit, kulit disuplai oleh supplier kulit. Ya, maskapai penerbangan butuh energi, butuh bahan bakar, disuplai oleh Pertamina yang mensuplai bahan bakar. Ya, jadi kalau kita lihat ke depan, ya itu kita lihat bahwa output itu dipakai oleh konsumen sehingga memberikan outcome. Kita lihat ke belakang, ada peran supplier yang mensuplai input bagi sistem operasi. Ya. Kemudian kita lihat lagi, proses itu kan itu inti daripada core daripada sistem operasi. Core atau inti dari sistem operasi adalah proses, kan? Proses perubahan. Ternyata proses ini itu tidak bisa berjalan sendiri. Ya. Proses yang dilakukan oleh operasi tidak bisa berjalan sendiri, tapi membutuhkan bantuan dari pihak lain. Ya, di mana pihak lain ini bisa berupa pihak internal perusahaan, bisa juga berupa pihak eksternal perusahaan. Ya, pihak internal perusahaan ini secara garis besar adalah unit-unit organisasi internal yang melakukan fungsi keuangan, ya. Unit internal yang melakukan fungsi SDM, dan unit internal yang melakukan fungsi pemasaran, marketing. Ya. Ini berkontribusi pada proses. Kenapa? Karena proses itu butuh uang untuk beli barang, butuh uang untuk bayar gaji, bayar upah. Berarti di situ ada kontribusi keuangan. Ya. Karena kalau tidak ada uang, proses tidak akan jalan. Ya. Di situ ada kontribusi unit SDM. Kenapa? Karena proses menggunakan tenaga manusia, menggunakan pimpinan proses, menggunakan pegawai operator, pegawai operasional, dan sebagainya. Ya. Yang tentu saja pegawai-pegawai ini perlu di-manage, perlu dipelihara, ya. Perlu dikasih duit, gaji. Siapa yang ngurusnya? Itu orang SDM. Perlu dijaga kesehatannya, dijaga keselamatannya, itu orang SDM. Ya. Perlu dibina pendidikannya, pelatihannya, itu orang SDM. Jadi, unit-unit organisasi yang berkecimpung di bidang SDM itu berkontribusi besar pada proses, yaitu menyediakan tenaga yang punya kompetensi, punya kesehatan, ya, yang sesuai dengan kebutuhan operasi. Kemudian ada unit marketing, ya, yang juga berkontribusi besar pada operasi. Karena operasi kan tidak menjual produk atau jasa, dia hanya membuat. Pabrik sepatu itu tidak menjual sepatu, dia hanya buat sepatu. Maka yang menyampaikan, yang menjual produk atau jasa ke konsumen itu adalah unit marketing. Ya, jadi demikian maka 3 unit organisasi yang berfungsi di bidang keuangan, SDM, dan marketing ini sangat berkontribusi pada kelancaran sistem operasi. Ya. Kemudian ada juga pihak luar yang berkontribusi pada sistem operasi. Ya. Yang pertama adalah perusahaan outsourcing, ya, perusahaan outsourcing.
perusahaan outsourcing ini ada dua macam, ya. Perusahaan outsourcing ada dua macam. Yang pertama adalah perusahaan outsourcing yang membantu atau mengerjakan sebagian proses. Ya. Jadi perusahaan outsourcing itu ada dua kategori. Pertama, perusahaan outsourcing yang mengerjakan atau membantu sebagian dari proses. Ya. Kalau bahasa Sundanya ini namanya, kalau bahasa Sundanya maklun, perusahaan maklun. Ya. Misal begini, saya punya perusahaan garment, ya. Bisa tidak semua proses pembuatan baju itu dilakukan sendiri oleh kita. Tapi bisa juga sebagian itu diserahkan ke perusahaan outsourcing. Misalnya motong, bikin pola dan motong misalnya. Itu oleh outsourcing. Atau sebaliknya, pola dan motong dikerjakan oleh perusahaan, menjahitnya diserahkan ke UKM yang membuat, yang menjahit bahan itu. Bisa, itu namanya perusahaan outsourcing, ya. Jadi perusahaan ini mengerjakan sebagian dari proses. Dan ini praktek seperti ini praktek dunia, ya, praktek bisnis dunia, bukan praktek kecil-kecilan, praktek bisnis dunia. Contoh misalnya perusahaan penerbangan Boeing saja itu mengoutsourcekan sebagian spare part-nya ke perusahaan lain. Misalnya ke PTDI, kita pernah dapat dari Boeing. Dari Airbus juga pernah dapat, ya. Sepatu Nike, ya, sepatu Reebok, itu banyak di Indonesia tuh yang ngerjakan sebagian prosesnya, ya. Gitu ya. Jadi ini memang bisnis besar ini, bisnis di dunia ini besar, ya. Nah, mungkin juga nanti nih vaksin, mungkin juga outsourcing nantinya. Mungkin vaksinnya dari Sinovac dari RRC, tapi pengempakannya, ya, membagi ke dalam dosis-dosis yang untuk satu orang itu mungkin dikerjakan oleh Bio Farma, mungkin terjadi begitu. Makanya Bio Farma kan sekarang lagi siap-siap memproduksi kan, gitu ya. Nah, itu juga sama soal perusahaan outsourcing, prinsipnya kerjasama proses, ya. Itu kategori pertama. Jadi perusahaan outsourcing itu ada kategorinya yang mengerjakan sebagian proses. Ada juga yang kedua, kategori kedua adalah perusahaan outsourcing yang kerjaannya menyediakan resource, menyediakan sumber daya. Ya. Misal contohnya, ada perusahaan pengerah tenaga kerja, itu menyediakan tenaga kerja kepada perusahaan lain. Contoh di Surabaya di mana ya? Surabaya saja. Itu ada perusahaan gelas namanya Iglas, PT Iglas. Ya. PT Iglas itu kerjanya membuat botol, ya, membuat ya serbaning barang dari gelas saja gitu ya. Nah, lalu botol-botol itu kan setelah sudah jadi itu dipak, dibersihkan dan dipak, ya. Nah, ternyata yang mengerjakan packing, mencuci dan mempacking itu pekerja outsourcing, bukan pekerja tetap, ya. Ini disuplai oleh perusahaan outsourcing. Banyak sekali saya kira di Indonesia ini perusahaan-perusahaan yang tenaga satpamnya tenaga outsourcing. Misalnya PVJ, satpamnya outsourcing, ya. ITB juga sama, satpamnya outsourcing. Cleaning service-nya juga outsourcing. Nah itu, ya, malahan ada perusahaan outsourcing di Riau di sana, ya. Itu outsourcing-nya bukan orang, tapi alat, komputer, ya, outsourcing dari perusahaannya. Mobil juga sama. Jadi misalnya rental, ya, ada komputer rental, ada mobil rental. Itu yang namanya PT Chevron di Rumbai itu nggak punya mobil sendiri, nggak punya komputer sendiri, tapi dia
kerjasama dengan perusahaan outsourcing. Ya, jadi ada mobil misalnya 20 biji disewa oleh PT Chevron dari sebuah perusahaan rental, kontrak sekian tahun. Nah, nanti sudah selesai kontrak, kita ganti mobilnya, kita yang baru lagi, nah, sediakan kontrak lagi sekian tahun ya. Jadi tidak ada mobil pribadi, tidak ada mobil misalnya mobil yang dipakai oleh Dirwood kemudian nanti didem ya dibeli oleh Dirwood, tidak ada itu di sana Chevron itu. Ya, kalau sudah selesai kontrak diambil oleh perusahaan outsourcing tadi. Kalau masih ada kontrak baru ya diganti dengan mobil baru. Gitu. Jadi mobilnya selalu baru, tapi nggak beli, nyewa aja. Nah ini praktek seperti ini banyak sekarang, ya. Itu namanya perusahaan outsourcing. Jadi saya ulangi, perusahaan outsourcing itu ada dua kategori. Ada kategorinya adalah mengerjakan sebagian proses, kita bisa terangkan. Ada yang kategorinya menyediakan resources, ya. Itu perusahaan luar yang, ya organisasi luar yang berkontribusi pada sistem operasi. Di samping itu ada juga perusahaan-perusahaan yang berkontribusi pada sistem operasi. Yaitu misalnya perusahaan-perusahaan ekspedisi, perusahaan-perusahaan distributor. Nah, itu berkontribusi menyampaikan produk itu kepada konsumen. Ya, misalnya contoh sederhana, dealer-dealer tuh, dealer mobil, nah, itu kan menyampaikan produk ke konsumen. Proses ekspedisi, membawa mobil dari pabrik ke dealer, nah, misalnya ya, nah, itu kan kontribusi pihak luar terhadap sebuah sistem operasi ya. Nah, jadi dengan kata lain sistem operasi secara luas seperti ini. Ada supplier memberikan input, diproses dengan menggunakan berbagai tenaga kerja sarana prasarana, menghasilkan output disampaikan ke konsumen sehingga menghasilkan sebuah outcome ya. Namun dalam sistem operasi ini ada pihak-pihak yang perlu berkontribusi untuk memperlancar sistem operasi, yaitu diantaranya unit internal, marketing, keuangan, SDM, dan unit eksternal, yaitu outsourcing, ekspedisi, dan sebagainya, supplier, dan sebagainya. Itu gambaran sebuah sistem operasi. Nah, inilah yang nanti akan menjadi objek kajian dalam kuliah manajemen operasi. Ya. Sehingga berdasarkan penjelasan mengenai sistem operasi, maka kita akan mengerti, memahami apa yang maksud dengan manajemen operasi. Ya. Manajemen operasi itu secara sederhana, secara global bisa kita mengerti dalam 3 pengertian. Ya. Nah, ini saya terangkan dulu pengertiannya, nanti pengertian lebih dalam kita akan lihat pada slide berikutnya. Ya. Jadi manajemen operasi bisa dipahami ya sebagai usaha ya mengelola sebuah sistem operasi sehingga dapat menghasilkan produk atau jasa sesuai kebutuhan konsumen secara efisien dan efektif. Gitu ya. Mengelola sebuah sistem operasi yang tadi saya terangkan ya, sehingga dapat menghasilkan produk atau jasa sesuai kebutuhan konsumen secara efisien dan efektif. Ya. Di sini ada kata kebutuhan konsumen. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Ada kata efisien dan efektif. Nanti juga kita lihat secara lebih detail lagi. Yang kedua, manajemen operasi itu bisa kita pahami juga sebagai mengelola interaksi antara berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, dengan sistem operasi.
sehingga dapat dihasilkan produk atau jasa sesuai kebutuhan konsumen secara efisien, efektif. Ya. Nah, tadi kan kita lihat sistem operasi itu nggak bisa jalan sendiri, ya, tapi butuh bantuan dari pihak lain. Berarti pihak lain itu harus berinteraksi baik dengan sistem operasi. Ya, nah, kalau interaksinya tidak berjalan baik, sistem operasi nggak bisa berfungsi dengan baik. Coba bayangkan, saudara, keuangan tidak menunjang, tidak mendukung, kalau mungkin musuh dengan operasi. Wah, bisa dibayangkan kan, operasi nggak punya duit tuh, atau duitnya seret misalnya ya. Ya, gimana dia bisa bayar pegawai, gimana dia bisa bayar supplier. Kalau itu terjadi, operasi jalannya akan terganggu. Marketing dengan operasi interaksinya nggak bagus. Bisa terjadi. Marketing dapat order diberikan kepada operasi, dapat order bikin sepatu, diberikan kepada operasi. Karena interaksi yang nggak bagus, bisa salah buat itu, operasi itu. Ya, bisa salah buat. Setelah jadi, marketing bingung, kenapa ini yang jadi? Nah, dia nggak bisa jual akhirnya. Akhirnya produk mandek tuh di gudang. Ya, bisa begitu kan? Jadi, kalau interaksi tidak berjalan baik, maka itu akan mengganggu operasi. Makanya pemahaman kedua, pengertian kedua, manajemen operasi adalah usaha mengolah interaksi. Antara siapa? Ya, antara operasi dengan pihak-pihak pendukungnya, baik internal maupun eksternal. Ya. Yang ketiga, manajemen operasi dipahami juga sebagai usaha mengelola keterpaduan, ya, mengelola integrasi antara pihak-pihak pendukung operasi dengan operasi. Ya. Keterpaduan antara marketing, keuangan, SDM dengan operasi. Keterpaduan supplier dengan operasi. Ini mengolah keterpaduan. Ya. Nanti ini juga kita akan bahas di dalam. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau supplier dengan operasi tidak terpadu. Ya. Operasi butuh misalnya pipa ukuran 2 inci. Tidak ada keterpaduan dengan supplier. Supplier ngirim pipa 4 inci. Nah, kan bingung tuh kan ya. Terjadilah dispute ya. Dikembalikan, diretur ya. Nah, gitu kan? Nah, jadi keterpaduan itu penting karena keterpaduan bisa mengganggu operasi ya. Keterpaduan antara logistik, antara marketing dengan operasi harus terjadi. Ya, kalau tidak akan mengganggu ya. Itu pengertiannya. Nah, kita akan coba masuk lebih dalam lagi pada slide berikutnya. Boleh Bapak non ya. Nah, ya. Tadi dikatakan bahwa tujuan pokok dari manajemen operasi adalah menyediakan ya produk atau jasa sesuai kebutuhan konsumen. Makanya ya, jadi tadi saya utarakan bahwa sistem operasi itu harus dikelola agar bisa menghasilkan produk atau jasa sesuai kebutuhan konsumen. Ini dulu. Artinya begini, suatu produk itu atau jasa itu kan tadi katakan harus menghasilkan outcome, harus menghasilkan manfaat ya bagi konsumen, harus menghasilkan manfaat bagi konsumen ya. Nah, manfaat itu akan muncul, outcome akan muncul kalau
produk atau jasa yang kita buat sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka timbullah manfaat. Ya. Kalau tidak sesuai, manfaatnya akan kecil. Misal contohnya ya, saudara misalnya membutuhkan sepatu yang ringan karena saudara sering jalan, ya. Di kantor itu luas, sering jalan di kantor itu. Dari kantor ke gudang, gudang ke marketing, ya, sering bolak-balik, ya. Tidak seperti dirutnya mungkin diam aja di meja. Oh, ini saudara tenaga yang operasional yang harus sering jalan-jalan. Belum lagi naik tangga, gitu ya. Maka saudara butuh apa? Butuh sepatu yang ringan dan nyaman. Nyaman dipakai jalan, ya. Itu kan kebutuhan saudara. Ya, karena saudara pekerjaannya seperti itu. Harus sering guda-gidig bahasa Sunda nama. Ya. Kemudian saudara beli sepatu. Ya. Memang modalnya bagus, ya. Bahannya juga bagus. Tapi ketika saudara pakai, terasa berat. Di kaki terasa pegal. Belum lecet, bikin lecet. Ya. Nah, lalu saudara akan marah-marah kan, ini sepatu apa nih? Nah, mau saya pakai lagi lah. Nah, itu ya. Berarti apa? Berarti sepatu itu tidak memberikan manfaat yang optimal kepada konsumen. Karena konsumennya bukan butuh sepatu yang modelnya bagus, kulitnya bagus, tapi butuh sepatu yang nyaman dipakai, ringan dipakai. Gitu. Mungkin kalau buat inut, ya nyaman-nyaman aja, dia nggak banyak jalan-jalan, ya. Sepatunya mungkin bermanfaat, tapi bagi saudara sebagai tenaga operasional tidak bermanfaat. Nah, makanya perlu sekali kita membuat produk atau jasa yang matching dengan kebutuhan konsumen, ya. Itu ya. Jadi ini penting agar produk jasa itu memberikan sebuah outcome, ya. Berikutnya efisien efektif, ya. Kita tahu bahwa menghasilkan produk atau jasa itu menggunakan sumber daya, ya, menggunakan sumber daya. Perusahaan transportasi menggunakan bensin, energi, menggunakan tenaga supir. Pabrik sepatu menggunakan bahan baku kulit, menggunakan tenaga penjahit dan sebagainya. Berarti itu produk atau jasa yang kita hasilkan itu menggunakan resource, sumber daya. Nah, tentu saja sumber daya itu harus digunakan secara efisien, ya. Nggak boleh di pabrik sepatu itu kulitnya banyak salah potong, ya. Satu lembar kulit hanya bisa jadi dua pasang sepatu, padahal harusnya bisa 3 atau 4. Nah, itu berarti penggunaan bahan yang tidak efisien, ya. Di perusahaan transportasi bahan bakarnya terlalu berlebihan pakainya, ya. Nah, karena mungkin cara menggunakannya nggak baik. Nah, itu akan membuat ya suatu operasi yang tidak efisien. Itu dampaknya adalah pada cost, pada biaya operasi, ya kan? Kalau misalnya satu lembar kulit saudara hanya bisa bikin satu sepatu, berarti cost-nya tinggi ini. Tapi kalau satu lembar kulit saudara bisa membuat 3 pasang sepatu, cost-nya menjadi murah, gitu kan? Nah, jadi efisiensi itu penting dalam sistem operasi. Karena kita menggunakan sumber daya itu harus efisien digunakan. Supaya apa? Ya, supaya cost-nya efisien, cost-nya tidak terlalu mahal, ya. Lalu menggunakan sumber daya itu efektif. Artinya harus tepat sasaran, ya. Harus tepat sasaran. Kalau kita ditargetkan sebulan harus bisa membuat misalnya 1.000 pasang sepatu, maka bahan yang kita gunakan juga harus bisa mencapai target itu, baru disebut efektif, ya. Jadi
Ini pengertian kebutuhan konsumen, pengertian efisien dan efektif. Nanti ini kita bahas lebih dalam lagi ya. Ya, interaksi ya. Interaksi dan interaksi ya. Tadi saya menjelaskan bahwa sistem operasi itu membutuhkan interaksi, ya, membutuhkan hubungan interaktif antara sistem operasi dengan pihak-pihak lain yang mendukung operasi, ya, mendukung operasi, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Ya, jadi saya katakan sekali lagi bahwa sistem operasi itu bisa jalan baik kalau ada interaksi yang baik antara pihak internal, eksternal dengan sistem operasi. Ya, contoh misalnya gini, interaksi yang baik begini ya, misalnya operasi butuh beli barang, bahan baku. Nah, di sini di dalam pembelian bahan baku ini ada 4 komponen yang harus berinteraksi. 1 operasi tentu ya, 2 supplier, ya, 3 bagian logistik, 4 keuangan. Itu interaksi yang terjadi ya antara operasi, supplier, logistik dan keuangan. Itu harus berinteraksi baik ya supaya operasi jalan lancar. Tentu saja kalau interaksi ini nggak baik, misalnya sebagai contoh operasi berbicara dengan bagian logistik, saya nanti bulan depan butuh sekian ton bahan baku misalnya ya. Nah, logistik mengatakan kepada supplier, nanti bulan depan tolong dikirim sekian ton bahan baku. Ya, logistik kirim, tapi keuangan nggak tahu, atau keuangan lupa, atau keuangan tidak mengutamakan ini. Ya, ketika logistik kirim ke gudang, lalu menagih ke keuangan, waduh, keuangan bilang, aduh ini maaf nih, kita nggak punya anggarannya nih, belum kita siapkan anggarannya. Ya, maka tertundalah pembayaran mungkin 1 bulan. Supplier kan kalau 1 bulan nggak ada dana, dia bingung untuk beli bahan yang berikutnya kan. Nah, maka pada periode berikutnya mungkin supplier ini tidak mau ngirim mungkin. Nah, yang terganggu adalah operasi. Ya. Nah, jadi ini interaksi yang tidak baik sehingga mengganggu operasi. Karena itulah maka interaksi ini harus berjalan lancar. Dan zaman sekarang ini jauh lebih mudah. Interaksi ini jauh lebih mudah. Karena ada teknologi zaman sekarang ini. Ada telepon, ada internet, ya, ada WA, macam-macam. Jadi interaksi sekarang ini bisa kita bina dengan baik karena teknologi tersedia. Ya. Namun ada beberapa faktor yang perlu kita bina, supaya interaksi antara komponen-komponen ini berjalan baik. Apa itu yang perlu kita bina? Pertama, harus ada kerjasama yang baik. Harus ada kerjasama yang baik, ya. Jadi harus dibangun suatu kerjasama antara operasi dengan pihak-pihak pendukungnya. Harus ada kerjasama yang baik dengan supplier, harus ada kerjasama yang baik dengan outsourcing, harus ada kerjasama yang baik dengan keuangan, dengan marketing dan sebagainya. Ya, harus dibangun kerjasama itu. Ya, kalau tidak terjadi suatu teamwork, kerjasama yang baik, maka interaksi akan jalan tidak baik.
terganggulah operasi karena gangguan interaksi ya. Makanya ini perlu dibangun, teamwork perlu dibangun ya. Sehingga memang saya setuju juga ya, ada beberapa perusahaan yang membuat pelatihan-pelatihan dalam teamwork, dalam membangun teamwork. Banyak perusahaan yang berusaha membuat kegiatan-kegiatan yang bisa membangun teamwork kerjasama. Misalnya contohnya, mungkin sudah dengar outbound ya. Outbound ini sebuah usaha untuk membuat teamwork. Misalnya sebagai contoh, apa tuh aurum jeram dijadikan sebagai bahan pelatihan outbound. Aurum jeram. Di situ kita masukkan orang operasi. Di situ kita masukkan orang marketing. Di situ kita masukkan orang SDM. Ya, mungkin kalau perlu supplier ikut di situ. Ya. Naik perahu karet, aurum jeram. Nah, kita lihat tuh. Kita sadarkan mereka bahwa perahu itu seolah-olah perusahaan yang dia harus manage. Ya. Nah, kalau tidak terjadi teamwork antara orang-orang yang ada dalam perahu itu bisa terguling, ya, bisa terguling. Makanya harus ada teamwork, ada yang memimpin, mendayung, ada yang mengarahkan, ada yang mengawasi, ya, semua yang kerja bersama-sama. Nah, sehingga nanti perahunya bisa selamat sampai tujuan. Kalau tidak, bisa terguling. Nah, ini sebuah ilustrasi dalam outbound yang menunjukkan harus adanya kerjasama yang baik, ya, teamwork yang baik perlu dibangun. Nah, contoh lain misalnya ada perusahaan yang melakukan usaha-usaha gathering, ya, antara berbagai unit ini, itu juga sama, membangun sebuah teamwork kerjasama supaya interaksinya bagus, ya. Dan ini kadang-kadang jadi persoalan di dalam perusahaan itu, kadang-kadang jadi persoalan, ya. Sebagai contoh begini, saya dulu pernah menjadi konsultan Garuda Indonesia, ya, terutama di bagian maintenance. Ya. Lalu saya dikirim oleh Garuda ke beberapa negara di Eropa, lalu mempelajari sistem maintenance management pesawat, ya, ada di Alitalia, Lufthansa, KLM dan sebagainya. Ya. Karena saya dijadikan sebagai konsultan Garuda, berarti dianggap sebagai pegawai Garuda. Maka saya diberi fasilitas seperti pegawai Garuda. Tiketnya tiket pegawai Garuda. Hotelnya di hotel yang dikontrak dengan Garuda. Ya. Saya ingat waktu itu saya di Amsterdam itu hotel, tidurnya di Novotel. Ya. Bersama-sama dengan pegawai Garuda. Yang bersama-sama saya itu ada pegawai maintenance, ada kru operasi, ya, ada SDM. Itu orang-orangnya. Satu pesawat, satu hotel. Tapi saya perhatikan, ya, ketika makan pagi itu pisah-pisah. Bagian operasi kru, ya, kru pilot dan pramugari makan di meja masing-masing, meja sendiri, kelompok sendiri. Ya, orang maintenance satu kelompok sendiri mejanya. Orang SDM satu kelompok sendiri. Kan tidak ngomong itu anehnya, tidak ngobrol, ya. Nah, karena memang Garuda itu besar, Garuda itu, ya. Jadi mereka nggak saling kenal. Nah, ini kan gimana kita bisa membangun kerjasama kalau orang-orang Garuda di dalamnya sendiri tidak saling kenal. Nah, itulah perlu adanya usaha yang disebut gathering, ya. Kita bersama-sama, ya, melakukan kegiatan, ya, misalnya makan bersama atau ya mungkin nyanyi bersama, ya, apa aja lah. Tapi intinya adalah membangun teamwork, membangun kerjasama, ya. Nah, ini penting karena kalau kita bisa membangun kerjasama internal, operasi bisa jalan baik, ya. Dan di dalam membangun interaksi yang baik, butuh yang namanya mutual trust.
saling mempercayai, ya, saling mempercayai, saling percaya, ya. Karena kalau saling percaya itu muncul, maka interaksi akan berjalan baik, ya. Di mana suami istri itu, kalau masing-masing saling curiga, ya, oh, suami curiga sama istrinya, istrinya juga curiga sama suaminya. Misalnya dalam bidang keuangan, misalnya ya, suami curiga sama istri di bidang keuangan ini, uang saya kok pada kemana ini, banyak sekali dipakai oleh istri. Nah, istri juga nggak percaya sama suami. Ini suami ini berapa gajinya, gitu ya? Duitnya disimpan di mana, gitu ya? Tidak ada saling percaya. Akibatnya apa? Ya dua-duanya tidak beransur baik. Si suami nanya kepada istri, itu duitnya kemana? Ah, ke mama, gitu ya. Si istri nanya pada suami, gajinya berapa sih? Ah, jangan kepo, jangan tahu, pengen tahu aja. Nah, gitu kan. Berarti interaksi nggak jalan bagus tuh, karena tidak ada mutual trust. Ya, saya ingat ada sebuah pelatihan ya, di outbound. Ternyata membangun kerjasama itu harus ada mutual trust, harus ada saling percaya. Ada sebuah latihan ya, saya ingat ada seorang pegawai disuruh melihat ke depan, berdiri melihat ke depan. Di belakangnya tuh ada teman-temannya. Ya, bayangkan ya, ada seorang pegawai berdiri melihat ke depan. Di belakang disiapkan dua teman, tapi dia nggak ngelihat, dua temannya dia nggak ngelihat. Dia sepegawai ini melihat ke depan, tidak boleh lihat ke belakang. Ya, cuma dia tahu di belakang kamu ada teman-teman kamu. Nah, gitu ya. Nah, jadi si pegawai itu kemudian disuruh menjatuhkan diri ke belakang. Bahasa saudara menggeledak gitu, menggeledak ke belakang, jatuhkan diri ke belakang. Dua temannya yang belakang itu berkewajiban menangkap badan si pegawai itu, yang sampai jatuh ke tanah atau ke lantai. Nah, coba ini kan si pegawai yang lihat ke depan itu butuh percaya, punya trust pada teman yang di belakang, bahwa mereka itu akan menangkap badannya, gitu kan? Trust, ya. Kalau nggak ada trust nggak akan terjadi. Ya, jadi kita lihat bahwa kerjasama itu, interaksi itu butuh trust. Nah, jadi perlu dibangun yang namanya mutual trust, ya. Yang syarat ketiga, interaksi bisa berjalan baik kalau ada leadership yang efektif, pemimpin yang efektif, ya. Jadi kalau mesti ada interaksi yang baik antara operasi dengan marketing, dengan keuangan, dengan SDM, berarti yang namanya direktur utama harus punya leadership yang efektif, yang bisa uh, memimpin bagian-bagian ini, bisa berinteraksi, bisa bekerjasama. Kalau tidak terjadi begitu, ya mereka akan sulit berinteraksi dengan baik, ya. Jadi perlu dibangun leadership yang efektif, yang bisa mengarahkan, yang bisa mendorong bagian-bagian di bawahnya itu berinteraksi dengan baik, ya. Bisa mengarahkan ini. Mungkin sebenarnya kalau saya sebagai dirut mengatakan pada marketing, coba berapa target pasar kamu, berapa rencana marketing kamu. Nah, segini nih. Nah, lihat ke operasi, coba diperhatikan. Ini target marketing begini-begini. Coba saudara bisa memenuhi produksinya, bisa memenuhi marketing. Nah, kalau tidak jelas, silahkan berinteraksi. Nah, terjadilah diskusi, ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya bisa jalan. Karena marketing dan operasi sudah diarahkan, dipimpin oleh dirut untuk melakukan interaksi yang baik, ya. Yang keempat, interaksi itu bisa jalan baik dengan adanya komunikasi yang efektif, ya. Artinya tanpa komunikasi yang efektif, interaksi antara bagian-bagian ini sulit berjalan, ya, sulit berjalan. Karena kan harus ada komunikasi.
Dan kita tahu komunikasi itu ada dua. Ada komunikasi secara verbal, verbal communication. Ada komunikasi dengan tulisan, ya, dengan tulisan. Komunikasi verbal sekarang ini sudah bisa dilakukan dengan mudah. Bisa dengan rapat, bisa dengan ketemu, ya, bisa dengan telepon dan sebagainya. Komunikasi nonverbal dengan tulisan juga sekarang mudah. Sekarang ada internet, sekarang ada email, ya, sekarang ya macam-macam, ya, mudah dilakukannya sekarang ini. Jadi apa namanya, fasilitas itu sekarang banyak tersedia untuk bisa melakukan komunikasi, ya, fasilitas banyak tersedia untuk bisa melakukan komunikasi. Tinggal maunya, ya. Nah, kalau komunikasi berjalan lancar, maka insya Allah interaksi berjalan lancar. Makanya dengan fasilitas yang sudah tersedia, ada telepon, ada internet, ada apa namanya komputer, wah segala macam ada, fasilitas macam ada. Tinggal dua yang penting. Satu, intention to communicate, niat, dorongan berkomunikasi. Punya kita atau para pegawai harus punya minat untuk berkomunikasi. Ya, satu. Yang kedua harus punya namanya ability to communicate, kemampuan berkomunikasi. Ya, ini seperti gampang saya katakan, renyah saya katakan, tapi kadang-kadang sulit dilakukan. Ya. Ability to communicate, intention to communicate. Ini dua aspek dalam operasi yang perlu ditumbuhkan supaya muncul komunikasi yang baik, yang efektif, sehingga interaksi berjalan baik. Ya. Intention to communicate bisa muncul karena masing-masing mengerti peran pentingnya mereka berkomunikasi. Ya. Ability to communicate juga perlu dibangun. Ya. Berkomunikasi itu nggak gampang juga ya, ternyata ya. Ada ilmunya itu. Bagaimana kita membuat para pegawai kita bisa punya ilmu komunikasi. Makanya kan ada bagian komunikasi ya, ada prodi komunikasi ya, karena memang komunikasi itu tidak sederhana juga ya, sederhana juga. Coba aja, saya sering membaca tesis itu ya, kadang-kadang tulisannya tidak saya mengerti, ya tulisan mahasiswa yang membuat tesis ini saya baca, kekehati maksudnya naon itu gitu ya. Kenapa begitu? Karena dia tidak punya ability to communicate ya, non-verbal. Susah. Nggak bisa bacanya juga terpaham. Itu banyak itu. Bukan S1 saja, S2 juga sama, S3 juga sama. Nah, ini yang apa ya harus kita bangun, ability to communicate ya. Saya punya 2 bimbingan S3 di ITB ya. Satu pegawai dari Pemprov Jabar, satu lagi dosen ya. Nah, saya nggak tahu kenapa yang dari Pemprov Jabar ini bagus tulisannya. Saya baca langsung ngerti gitu ya. Ketika diujikan, saya pimpin, semua para oponen ini menyatakan, wah tulisan kamu ini rapi, bagus, gitu ya. Lepas dari substansinya ya, tapi cara dia berkomunikasi secara non verbal bagus, ya. Dan jadi bisa kita bedakan ternyata. Kita yang membaca itu bisa membedakan, ada yang bisa berkomunikasi non verbal bagus, ada yang tidak bagus. Nah ini ada ilmunya. Makanya kalau kita memanage operasi, sebetulnya perlu ada ability to communicate, ya, ada intention to communicate. Ini bisa dilatihkan karena ada ilmunya nih, ada ilmunya. Ya saya mungkin tidak expert di bidang ilmu ini ya, mungkin saudara bisa nanti berkomunikasi dengan ahli komunikasi, ya. Nah, jadi saudara bisa
minta mereka untuk melatih pegawai-pegawai operasi, pegawai-pegawai yang terkait dengan operasi untuk memiliki dua ini, intention to communicate dan ability to communicate. Ya, mungkin saudara mengenal lah Dr. Aam Amiruddin ya, yang suka bikin ceramah itu, yang mengelola percikan iman ya. Nah, kalau saudara suka mendengarkan ceramahnya, kalau menurut saya dia memang ahli berkomunikasi, bagus dia bisa berkomunikasi. Mungkin kontennya biasa-biasa aja gitu ya, ada yang bagus, sudah ada yang hebat, ada yang biasa. Tapi yang intinya ya dia bisa berkomunikasi dengan baik ya. Ternyata memang dia doktor komunikasi ternyata ya. Saya baru tahu ternyata dia doktor komunikasi. Memang cara berkomunikasi yang bagus ya. Gitu. Nah, jadi ini yang harus kita bangun ya untuk supaya ada interaksi yang efektif. Yang pertama kita harus bangun adanya teamwork, kerjasama. Ini juga bisa melalui pelatihan. Kita bisa bangun mutual trust. Ini juga bisa ada pelatihan-pelatihannya. Kita harus punya leadership yang efektif. Ini juga sama, pelatihan banyak. Yang ketiga harus punya communication ability yang tinggi. Ini juga sama, ada pelatihan-pelatihan. Ya. Nah itu ya, jadi itu ke keywords yang kedua, interaksi. Nah, lagi ya, 820 nih. Yang ketiga, keywords ketiga adalah keterpaduan atau integrasi. Ya. Keterpaduan itu adalah sebuah harmonisasi dari berbagai kegiatan yang saling terkait. Jadi kegiatan marketing harus harmonis dengan operasi. Kegiatan operasi harus diharmonis dengan keuangan, ya, sehingga target-target operasi, proses-proses operasi bisa berjalan baik, karena bisa terjadi keterpaduan antara berbagai unit di dalam perusahaan yang mendukung operasi. Ya. Nah untuk ini saya kasih dulu tugas ya, tugas dikumpulkan secara daring kepada ketua kelas, lalu ketua kelas nanti mengirim ke saya satu file supaya mudah saya bacanya ya. Itu tugas. Kasus ya. Ini kasusnya ya. Sudah baca kasusnya di rumah, nanti baik-baik ya. Ceritanya ini ada sebuah pabrik garmen ya. Pabrik garmen ini mendapat sebuah order membuat sekian ribu baju ya. Lalu untuk membuat satu baju itu ada standar-standarnya. Kain yang dibutuhkan 2 meter per baju, kancing 10 buah per baju dan sebagainya. Tenaga ruang jahit berapa bisa membuat satu baju dalam sekian jam dan sebagainya. Ya. Ini ada datanya, termasuk cost-nya juga ada di sini. Ya. Lalu saudara diminta untuk menghitung. Ini sederhana menghitungnya ya. Menghitung, di sini saudara lihat kontrak ini kan harus selesai 4 bulan. Lalu operasi sudah bikin rencana. Bulan pertama bikin sekian ribu dan sebagainya. Nah, lalu di sini ada sudah rencana operasi yang sudah ada, dan kemudian saudara perlu menghitung setiap bulan rencana operasinya berapa, kebutuhan kainnya berapa, kebutuhan kancingnya berapa, kebutuhan tuang jahitnya berapa, dan kebutuhan dananya untuk beli kain berapa, untuk beli kancing berapa, untuk bayar upah berapa, sampai totalnya setiap bulan berapa uang yang dibutuhkan. Ya. Hitung, lalu nanti hasilnya ditulis dalam tabel sebagai berikut. Ini ada tabelnya nih. Nah, ini tabelnya ya.
Jadi nggak usah pakai ngomong-ngomong, tabel aja di satu, ya. Tabel dibuat, diisi sesuai dengan soal tadi. Kalau pertama itu rencana operasi, ya. Kalau kedua kebutuhan kainnya, kebutuhan kancingnya, kebutuhan tuang jahit setiap bulan ya. Bulan pertama berapa? Jadi setiap bulan, misal bulan pertama akan dibuat 1000 potong baju. Nah, itu berapa butuh kainnya? Berapa butuh kancingnya bulan pertama itu? Berapa butuh tuang jahitnya? Nanti cost-nya untuk beli kain berapa biaya yang harus disediakan. Untuk beli kancing berapa biaya yang disediakan ya. Untuk bayar upah berapa yang disediakan dan seterusnya sehingga ketemulah total biaya. Jadi saudara cukup membuat tabel seperti ini dihitung ya. Lalu tabel ini kasih nama, kirim by email ke ketua kelas. Nanti ketua kelas jadikan satu file. Saya ulangi emailnya dimasukin ya. Kalau bisa, ini sekarang hari Sabtu ya. Nah, hari Jumat lah sudah terkumpul, sudah dikirim ke email saya ya. Sehingga nanti saya lihat. Dan ini menjadi bahan diskusi kita untuk minggu Sabtu depan ya. Sabtu depan jam yang sama kita akan belajar lagi. Nanti setelah tabel ini dibuat kita diskusikan, nanti ada materi ya keterpaduan yang berhubungan dengan tabel ini. Makanya tabel ini mesti dibuat dulu, baru saya bisa lanjut kuliah ya. Karena kalau tabel ini nggak dibuat, saya nggak ada pegangan gitu ya, nggak ada pegangan apa ya bisa saya pegang ya. Karena materi berikutnya akan didasarkan pada tabel ini ya. Tapi saya tahu ketua kelas sudah ada ketua kelasnya ini. Halo? Belum tahu. Kalau belum ada. Ketua kelasnya belum ada? Belum ada, Pak. Paling nanti belum ada. Nah, ini yang bicara ini siapa namanya? Siapa, Pak? Yang bicara nih, Bapak siapa namanya? Yang bicara nih. Ilham. Ilham ya? Ya boleh, Pak. Saya Ilham ya? Nah, jadi ya, saya tunjuk aja Ilham ya sebagai ketua kelas ya. Nah, saudara nanti saya lagi di-share email saudara ke teman-teman ya. Nanti semua tugas ini dimasukkan ke Ilham. Ilham tinggal rekap, bikin satu file, kasih nama, kirim ke email saya. Ya, Ilham ya? Bisa ya, Ilham ya? Oke. Nanti kalau bisa dikirim terakhir hari Jumat ya, Jumat pagi ya. Supaya saya siangnya bisa lihat ya. Ya, Jumat pagi saya terima ya dari Ilham ya. Nanti Ilham juga harus punya catatan ya. Tugas satu ini siapa yang ngirim ya. Jadi siapa yang masukin ya. Tentu yang tidak masukin ya saya pertimbangkan nilainya juga ya. Harus masuk Pak. Ya. Iya Pak. Jadi Ilham nanti di shift ya ini tugasnya dikirim di saya, tapi di Ilham ada apa namanya ada shift ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Bisa diikuti dengan jelas? Bisa? Bisa ya? Oke, nanti mudah-mudahan apa yang saya bicarakan bermanfaat bagi saudara ya. Dan kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan kita diselamatkan semua nih ya pada pandemi COVID-19 ini ya. Tapi ingat protokol dilaksanakan ya. Demikian maka saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, punten Pak. Waalaikumsalam. Bisa di-share nggak Pak? Atau apa? Untuk materi ini. Kenapa? Untuk materi ini bisa di-share atau Oh, saudara mau materi ini mau? Iya, Pak. Ya, coba siapa yang ini Ilham ya? Ilham aja nanti di-share di grup kita. Ilham saya kirim ke Ilham. Tolong sekarang Ilham ngirim email Ilham ke WA saya. Ya. Baik. Ya, kirim ke WA saya. Saya akan kirim hari ini juga ya ke Ilham ya. Ya, bisa nanti Ilham share ke teman-teman ya. Gitu ya. Oke. Maka Ilham jadi ketua kelas, kalau ketua kelas saya bingung enggak ya. Oke, demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.